Yang saya pegang ini adalah Alkitab. Ini adalah kitab suci orang Kristen. Dan kalau kita nonton YouTube ataupun TikTok atau snack video, kita akan melihat di sana bahwa ternyata ada banyak orang yang tertarik belajar isi Alkitab. Nah, motivasi dari tiap-tiap orang itu pasti berbeda satu sama lain. Ada yang memang murni mencari kebenaran ataupun membuat perbandingan dengan agama yang dianut. Tetapi ada yang mengambil ayat-ayat Alkitab itu untuk menyerang doktrin Kristen. Dia baca Alkitab lalu dia memilih ayat-ayat yang dia gunakan sebagai senjata untuk menghancurkan doktrin Kristen. Nah, salah satu ayat Alkitab yang sering mereka suarakan, entah itu TikTok, snack video, ataupun YouTube, adalah kitab Injil Matius pasal 15 ayat 24. Di sana tertulis, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Nah, kalimat ini dijadikan senjata oleh orang non-Kristen untuk mengatakan bahwa, coba lihat ayat ini. Di sini Yesus dengan tegas mengatakan bahwa dia diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari orang Israel. Berarti Yesus datang ke dunia hanya untuk orang Israel, bukan untuk bangsa lain. Jadi kalian yang bukan orang Israel, bukan bangsa Israel, untuk apa kalian mengikuti Yesus? Bukankah Yesus itu diutus hanya kepada bangsa Israel? Saudara, kalau kita mendengar penjelasan yang seperti ini, saya sendiri merasa heran dan prihatin atas penjelasan yang seperti itu. Mengapa? Sebab orang Kristen dalam hal memahami isi kitab suci, mereka tidak hanya melihat satu ayat, tetapi mereka melihat keseluruhan ayat. Contoh sederhana begini. Matius pasal 15 ayat 24 yang dikutip oleh orang non-Kristen tadi, itu berada dalam bingkai perikop perempuan Kanaan yang percaya. Diceritakan Yesus didatangi oleh seorang perempuan yang punya masalah. Masalahnya adalah dia memiliki seorang anak perempuan, dan anak perempuan ini kerasukan setan dan sangat menderita. Nah, karena dia punya pergumulan ini, maka dia datang kepada Yesus. Kita semua tahu, kalau orang punya pergumulan lalu datang kepada orang yang dia pahami atau dia yakini punya kuasa untuk menyembuhkan, itu berarti orang ini datang meminta pertolongan. Dia datang pada Yesus. Tujuannya pasti ingin Yesus menolong dia, ingin Yesus menyembuhkan anaknya. Nah, kita harus paham tentang hal ini. Siapa Yesus dan siapa perempuan Kanaan ini? Perempuan Kanaan, dia bukan orang Israel. Imannya selama ini tidak sama dengan yang diimani oleh orang Israel. Perempuan Kanaan pada umumnya mereka menyembah dewa Baal. Jadi ini adalah perempuan penyembah berhala. Nah, sekarang perempuan ini tidak datang kepada berhalanya. Perempuan ini tidak datang kepada sesembahannya. Perempuan ini datang pada Yesus. Yesus yang bukan orang Kanaan. Yesus yang adalah orang Yahudi. Yesus yang adalah bangsa Israel. Perempuan ini datang pada Yesus, meminta pertolongan Yesus. Nah, ini sesuatu yang tidak lazim. Datang pada Yesus itu berarti beriman pada Yesus, mengandalkan kuasa Yesus. Dan Yesus tidak langsung menerima perempuan ini. Dia menguji sejauh mana perempuan ini beriman kepadanya. Ujian yang pertama, Yesus cuek ketika orang ini datang berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Yesus tidak peduli. Yesus terkesan cuek. Yesus tidak menjawab. Kemudian yang kedua, Yesus mengucapkan kalimat tadi yang dikutip oleh kalangan non-Kristen. "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Jadi di sini Yesus menolak perempuan ini dengan mengatakan, "Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari orang Israel." Jadi Yesus seolah mengatakan begini, "Hai perempuan, kau salah alamat.
Kalau meminta pertolongan jangan kepada saya, sebab saya ini hanya bagi orang Israel, bukan bagimu. Itu ujian yang kedua. Nah, tetapi perempuan ini tetap mendekat. Dan ujian yang ketiga, Yesus mengucapkan kalimat ini, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perempuan ini disejajarkan dengan anjing. Ini adalah kalimat yang kasar, ya, kasar sekali. Jadi 3 ujian ini yang dilewati oleh perempuan ini. Yang pertama, Yesus cuek. Yang kedua, Yesus menolak kehadirannya dengan mengatakan bahwa dia diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari orang Israel. Kemudian yang ketiga, Yesus mengucapkan kata anjing, seolah-olah perempuan ini disejajarkan dengan anjing. Tetapi apa yang terjadi? Perempuan ini tetap mendekat. Lalu Yesus mengucapkan kalimat ini, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Nah, ternyata itu tujuan ujian Yesus, untuk melihat sejauh mana perempuan ini beriman kepadanya. Nah, lalu mengapa ayat 24 dicomot begitu saja oleh kalangan non-Kristen, lalu mengatakan berarti Yesus diutus hanya kepada orang Israel, bukan kepada bangsa-bangsa lain. Saudara, Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dia adalah tunggul Isai, tunas Isai yang dijanjikan, yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya pada abad ke-8 sebelum Masehi. Yesaya telah menubuatkan itu, bahwa dia dari tunas Isai. Nah, Yesaya telah menubuatkan itu, Mesias itu datang dari tunas Isai. Nah, sampai di sini saya mau mengatakan begini. Yang pertama, cara memahami Alkitab berbeda dengan cara memahami Al-Quran. Kalau Al-Quran, setiap kata, setiap kalimat yang kita baca itu adalah perkataan Allah. Tetapi kalau kita membaca Alkitab tidak seperti itu. Ketika kita membaca satu ayat Alkitab, itu tidak dilepaskan dalam korelasinya dengan ayat-ayat yang lain. Jadi ketika kita membaca Alkitab, kita mencari pesan Tuhan bagi kita melalui teks Alkitab ini. Itu sesungguhnya yang membedakan antara Alkitab dengan Al-Quran. Jadi cara pendekatannya berbeda. Kalau kita belajar Alkitab, maka teks itu tidak dapat dilepaskan dari teks-teks yang lain dalam kitab itu. Contoh sederhana begini, Matius pasal 15 ayat 24. Ini perkataan Yesus. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini perkataan Yesus. Nah, orang bisa saja mengatakan, oh kalau begitu Yesus hanya bagi bangsa Israel, bukan bagi bangsa-bangsa lain. Padahal tidaklah demikian maksudnya. Ya, benar Yesus lahir di Israel, tetapi orang Israel menolak dia. Orang Israel tidak menerima dia sebagai Mesias. Karena itu Yesus berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Itulah sebabnya dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20, Yesus mengucapkan kalimat ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di sini jelas perintah Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi Yesus berpaling kepada bangsa lain ketika bangsa Yahudi, bangsa Israel menolak dia sebagai Mesias. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Begitu cara memahami isi Alkitab. Kemudian yang kedua, kita harus tahu bahwa tiap kitab itu ditulis ada tujuannya. Seperti kitab Injil Matius ditulis tujuannya apa? Tujuannya cuma satu, untuk meyakinkan pembaca bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan itu kita temukan dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi perkataan Petrus ini itu sesungguhnya adalah perkataan yang menegaskan bahwa Yesus ini yang ditolak oleh orang Israel, dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan itu sesungguhnya tujuan ditulisnya kitab Injil Matius, untuk meyakinkan pembaca bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sampai di sini jelas bagi kita apa simpulan bahasan kita kali ini.
Apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius pasal 15 ayat 24, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Itu benar adanya. Dia diutus kepada umat Israel. Tetapi umat Israel ini tidak menerima dia sebagai Mesias. Tidak menerima Yesus sebagai anak Allah yang hidup. Karena itu, Yesus berpaling kepada bangsa lain. Dia memerintahkan murid-muridnya, mengutus mereka untuk menyampaikan berita sukacita, menyampaikan berita Injil, menjadikan semua bangsa murid Yesus.